Alhamdulillah pagi hari ini kajian kitab Hikam halaman 219 matan yang ke-33 halaman 219 baris-baris yang paling bawah ya. Ya man azaqa ahibba'ahu halawata mu'anasatihi faqamu baina yadayhi mutamalliqin wa ya man albasa awliya'ahu malabisa haibati faqamu bi'izzatihi musta'izin. Ya Tuhanku yang merasakan, yang memberi rasa kepada kekasih-kekasihnya manisnya bermunajat, sehingga mereka selalu tegak diri di depannya bersuka-suka. Ya Tuhan yang memakaikan pada para walinya pakaian kehebatan, sehingga mereka berbangga dengan kemuliaan Allah karena telah memakaikan kepada mereka pakaian kehebatan. Maka tiada takut pada sesuatu selain Allah. Inilah para aulia, inilah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka orang-orang yang dikasihi Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut dalam hati mereka kepada yang lain daripada Allah. Takut mereka cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Sedih mereka itu adalah ketika mereka luput melakukan ketaatan, ketika terlewatkan amal kebaikan dan ibadah dari kesempatan dan waktu yang telah mereka lalui, sehingga di antara mereka sampai rela menebus keterlewatan mereka dalam ibadah dan amal soleh. Ada yang sampai berpuasa setiap hari, ada yang menggantinya dengan mengkhatamkan Al-Quran setiap hari, ada yang menggantinya dengan berpuasa sunnah, ada yang menggantinya dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah sampai ribuan rakaat. Kenapa? Untuk menghibur mereka, karena sedih mereka tidak mampu memanfaatkan kesempatan dan waktu yang mereka lewati untuk diisi dengan taat kepada Allah. Nah, inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan halawatul iman, mendapatkan rasa manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika mereka bermunajat kepada Allah, tanggal dan tinggallah segala sesuatu yang bersifat keduniawian. Yang ada mereka rasakan lezat dan asyik, larut berlama-lama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita, larut berlama-lama dengan media sosial. Inilah yang membedakan antara kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita. Orang yang merasakan lezat dan manisnya munajat kepada Allah, itulah orang-orang yang Allah Ta'ala sudah cicipkan rasa manisnya iman, sampai Imam Abu Yazid Al-Bustami
ketika beliau ditanya, hal yujadu halawatul iman, apakah bisa didapat rasa manisnya iman itu? Bi'ayyi kaifiyatin, bagaimana caranya bisa mendapatkan manisnya iman kepada Allah sehingga terbuka pintu manis dan lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Tidak akan seseorang merasakan manisnya iman, tidak akan seseorang merasakan manisnya munajat dan lezatnya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali terdapat pada dirinya 3 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding segala-galanya. Ini yang pertama. Ketika dia mendudukkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, baru baca merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh keseriusan, sebab kadang-kadang kita nak mencintai Allah dan Rasul ini ala kebanyak ujian. Rasul pun karena kecintaan kepada umatnya ala kebanyak cacian, makian, ujian yang harus beliau lewati. Tapi disinilah kita melihat bagaimana kecintaan Rasulullah sampai akhir hayat menjelang wafat yang beliau sebut umatku, umatku. Maka bandingkan kecintaan kita dibandingkan kecintaan Nabi kepada kita. Apakah amaliyah yang sudah kita lakukan selama ini sudah pantas dikatakan bahwa kita sebagai orang yang mencintai Nabi? Tetapi kecintaan yang masuk ke dalam hati kita justru sesuatu yang bersifat materi dan duniawi. Sehingga kalau materi itu lepas, kalau duniawi itu belum tercapai, muncullah kegelisahan. Sampai tidur pun terbawa tidur, bangun tidur pun datang lagi. Yang muncul cuma materi dan dunia. Suatu ketika cucu Rasulullah Sayyidina Husain itu nanya kepada ayahnya, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai ayahku, apakah kau benar mencintai Allah? Iya, benar, kata Sayyidina Ali. Wahai ayahku, apakah benar engkau mencintai kakekku? Maksudnya Rasulullah. Iya, aku mencintai Rasulullah. Ditanya lagi oleh Sayyidina Husain, wahai ayahku, apakah engkau mencintai ibuku Siti Fatimah radhiyallahu anha? Iya, aku mencintai. Terakhir Sayyidina Husain nanya, apakah kau juga cinta kepada aku? Iya, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Husain bertanya, apakah mungkin begitu banyak kecintaan itu masuk ke dalam satu wadah yang satu? Ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada istri, cinta kepada anak. Apa mungkin dari berbagai macam kecintaan ini bisa terkumpul pada satu wadah? Senyum Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ketahuilah wahai anak, sesungguhnya berbagai kecintaan itu pada hakikatnya bermuara dari satu kecintaan, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang sudah tumbuh dalam hatinya kecintaan kepada Allah, maka akan tumbuh kecintaan kepada Rasulullah, akan tumbuh kecintaan kepada orang tuanya, akan tumbuh kecintaan kepada istrinya, akan tumbuh kecintaan kepada anak-anak. Tapi siapa yang cinta dengan anak belum tentu cinta kepada Allah. Berapa banyak orang yang lalai oleh anak,
akhirnya dia mengabaikan syariat Allah. Berapa banyak orang yang saking cinta dengan istrinya sampai dia tega menggadaikan agama, sampai dia rela menentang syariat Allah. Ngaku alasan karena cinta dengan bini. Tuntutan hidup yang semakin banyak, akhirnya aku rela melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang di dalam hatinya sudah tumbuh mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban Sayyidina Ali ini, baru Sayyidina Husain manggut-manggut. Padahal Sayyidina Husain masih anak-anak saat itu. Kira-kira kita kalau ditanya anak kita dengan pertanyaan semacam itu, sanggup tak jawab? Nah, ngeju argumen dengan argumen, jawaban sejelas itu. Jelas jawaban Sayyidina Ali. Siapa orang yang dalam hati ada mahabbah kepada Allah, pasti ya mahabbah kepada Rasulullah. Maka dalam ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Maka wujud kecintaan seseorang kepada Allah, dia akan mencintai dan mengikuti Rasul. Baru dia cinta kepada anak, dia cinta kepada junjung, dia cinta kepada murid-murid. Dan memang inilah fakta yang nyata seringkali kita saksikan di hadapan. Berapa banyak orang-orang karena merasa cinta dengan anak tadi, segala kehendak anak diturut ke garut. Meskipun kadang-kadang harus rela melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama kata Imam Abu Yazid Bustami. Seseorang itu bisa merasakan manisnya iman sehingga terbuka pintu manisnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengutamakan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta dari selain kedua itu. Kemudian yang kedua, bagaimana seseorang bisa merasakan manisnya iman sehingga terbuka pintu manis yang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah di dalam hatinya dia tumbuhkan untuk kembali kepada kekafiran dan kemusyrikan. Jangan pernah. Kalau dia tumbuhkan dalam hatinya rasa untuk kembali, kepengen baik, jangan. Maka kalau kita sudah didudukkan oleh Allah di makam taat, jagalah jangan sampai kita berpindah dari makam taat itu kepada makam yang lain. Walaupun kita bukan orang soleh, walaupun kita bukan ulama, walaupun kita bukan aulia, apalagi nabi. Mungkin kita dulu uang yang tidak baik. Dulu mungkin kita orang yang kurang dalam taat. Dulu mungkin kita orang yang tidak peduli dengan ilmu agama. Dulu mungkin kita orang yang tidak pernah ada rasa untuk melirik, tergerak hadir duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Nah sekarang Allah sudah tunjuk hidayah. Allah sudah tunjuk hidayah. Karena tuntunan hidayah Allah, maka hati tergerak untuk duduk di majelis zikir. Karena tuntunan hidayah Allah, kaki pacak melangkah duduk di majelis ilmu. Terbuka kesadaran akan pentingnya ilmu agama. Terbuka kesadaran bahwasanya ibadah itu baru pacak benar kalau dengan dasar ilmu. Berjuang kita berusaha untuk mencari ilmu. Talibul ilm ini Habibullah, itu kekasih Allah. Termasuk amal perbuatan yang paling afdal di pojok dunia ini, di atas muka bumi ini adalah talabul ilm. Afdalul a'mal ala wajhil ardi salasatun. Seafdal amal di atas
muka bumi ini ada 3. 1, talibul ilm, menuntut ilmu. Kedua, al-jihad fi sabilillah. Yang ketiga, al-kasbu minal halal. 3. Ini Nabi yang ngomong, Rasulullah. Jadi amal perbuatan yang paling afdal di pojok dunia ini ada 3. Berdasarkan hadis ini. Yang pertama, talabul ilm, menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Anda belum ketemu keterangannya kalau nuntut ilmu dunia itu boleh pahala. Cuma kalau nak senang dunia dengan ilmu dunia memang ada. Ya. Tapi nuntut ilmu dunia dituliskan pahala enggak? Kalau nuntut ilmu akhirat dituliskan pahala ada. Bahkan dari mulai kita keluar rumah sampai kita balik ke rumah, begitu banyak malaikat yang mengarah kita sebagaimana kal arus, sebagaimana malaikat mengarah pengantin. Jadi jangan takut yang belum mengantin. Apa? Tiap hari bela kalau rajin-rajin hadir majelis ilmu, sama malaikat mengarah kita seperti mengarah pengantin. Subhanallah. Tapi Ustaz, aku tak jengok malaikat. Mati dulu. Malaikat tak dijengok. Ada yang nanya, Ustaz, kita dibaca tak bertemu malaikat? Baca, anda jamin. Tapi malaikat mau. Iya. Ada orang katanya, Ustaz, baca ketemu dengan malaikat Jibril. Mudi ke? Kalau dia ngomong ketemu dengan malaikat Jibril, berarti dia Nabi. Kan Jibril itu nyampe ke doa. Sampai ke wahyu, baca dia tahu dia tu ketemu, tapi kaget Israel. Talabul ilm, menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-kasbu minal halal. Wong yang berusaha mencari rezeki dari jalan yang halal, itu seabdal-abdal perbuatan di muka bumi. Rezeki ini kan banyak macam. Ada rezeki halal, ada rezeki subhan, ada lagi rezeki yang halal. Yang haram itulah rezekinya wong ahlul mudarat, itulah rezekinya orang-orang yang istidraj. Ada rezeki yang halal. Wong yang berusaha mencari rezeki dari jalan yang halal dengan didasari niat tujuan yang baik, itulah menjadi suatu ibadah. Makanya di zaman Rasulullah ada seorang sahabat, kalau berjabat tangan dengan Nabi, tangannya selalu dibungkus dengan kain, bungkus. Sehingga satu hari dia salaman, ditanya oleh Nabi, kenapa kau bungkus? Istahyaitu minka ya Rasulullah. Aku malu kepadamu ya Rasulullah. Kenapa? Aku ini adalah seorang pekerja kasar. Aku menghidupi anak istriku dengan hasil upaya keringatku ya Rasulullah, dengan hasil usahaku yang keras ya Rasulullah, sehingga menyebabkan tanganku menjadi kasar. Aku malu kepadamu ya Rasul kalau tangan yang kasar ini akan mencelakai, menimbulkan rasa sakit pada telapak tanganmu ketika aku berjabat tangan. Apa di Nabi ikhlas? Buka, kata Nabi. Buka. Begitu dia buka, tangannya dipegang oleh Rasulullah sampai diangkat oleh Rasulullah. Hadza yadur rajul min ahli jannah, kata Rasulullah. Inilah tangan laki-laki yang bakal nunggu surga, kata Nabi. Inilah tangan laki-laki yang bakal jadi ahli surga. Kenapa? Dia berusaha untuk menghidupi keluarganya, anak bininya dengan kerja keras, meskipun dia harus merasakan pada tangannya kasar yang hebat luar biasa. Nah ini tadi talabul rizki minal halal, talabul kasbi minal halal. Kita kadang-kadang cerita masalah halal haram nih banyak yang sentimen kalau di samping, apalagi kalau ceramah. Cara kantik bahan lain Ustaz Majid ceramah ngomong halal haram. Masalah cak iyo Ustaz haram lagi lepas terus, apalagi yang halal.
Apa ditanya ngapa yang dibaca Allah haram lepas terus? Tidak baca lepas. Masang 34 itu 35. Iya haram lepas. Yalah, melagi di puncak dunia ini pintarlah kamu lah berhujah. Ya, agak melamati bukti ngomonganku ini benar apa salah? Ya. Nah, itu baik. Kita tiga, tolak ilmu, kemudian jihad, kemudian yang ketiga al-kasab minal halal.